Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Zakia Yumna dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas D dengan NIM 231041152. Pepatah pernah mengatakan, apapun yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Bermakna bahwa apapun kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kebaikan pula. Hal ini juga terjadi saat kita menggunakan media sosial. Hal apapun yang kita unggah di media sosial akan berdampak pula bagi kita. Sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu bijak dalam bermedia sosial, kurangi perilaku oversharing. Di saat zaman yang semakin maju, perkembangan teknologi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sangat berpengaruh di berbagai bidang, salah satunya adalah literasi digital. Menurut seorang ahli, literasi digital adalah kemampuan dalam mengumpulkan dan menyusun pengetahuan dari berbagai sumber digital. Dalam kemajuan literasi digital, tak dapat dipungkiri bahwa dampak ke depannya apabila tidak digunakan secara bijak. Dampak dari literasi digital ini juga dirasakan saat kita menggunakan media sosial. Pada dasarnya, media sosial yang kita ketahui adalah wadah bagi kita untuk menuangkan ide, pendapat, dan kreasi kepada khalayak umum melalui dunia maya serta tidak berbayar. Kebebasan kita dalam menggunakan media sosial tentunya akan membawa sebuah keuntungan dan juga kerugian untuk kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pengguna media sosial memiliki hak untuk mengekspresikan segalanya di media sosial. Tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bukankah hal ini sangat berbahaya apabila seseorang menyalahgunakan hak ini? Mari kita bahas salah satu bahayanya. Peristiwa oversharing atau yang dikenal sebagai peristiwa di mana pengguna mengunggah hal-hal yang bersifat berlebihan atau di luar konteks di media sosial. Lalu orang yang biasanya melakukan oversharing ini ingin diakui ekstensi dirinya. Tidak jarang pula kita temukan orang-orang ini secara tidak langsung mengumbar informasi pribadinya yang seharusnya bersifat privat. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang melakukan oversharing juga demi menjaga relasi sesama manusia dan hanya hiburan semata. Hal ini tentu akan merujuk kepada dampak negatif yang seharusnya kita hindari. Dapat kita lihat salah satu contoh kasusnya. Kasus Mario Dandi, seorang anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang telah terjadi beberapa bulan lalu. Kasus di mana awalnya Mario Dandi ini melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja. Lalu kasus ini merambat kepada kasus pengusutan harta milik orang tuanya. Akibat dari Mario ini sering memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Tentu hal ini menjadi sebuah bumerang bagi Mario dan keluarganya akibat kelakuannya sendiri. Maka dari itu, perilaku oversharing tidak dapat menutup kemungkinan memberikan celah kepada para pelaku kriminal dalam melakukan tindakan kejahatan yang tidak diinginkan. Lalu bagaimanakah tindakan kita seharusnya dalam bermedia sosial agar terhindar dari kejahatan? Berikut ini beberapa cara agar kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mengawali dengan niat dan tujuan baik dari diri kita sendiri. Tujuan dari media sosial sendiri adalah sebagai tempat kita mempublikasikan hal-hal universal yang dapat dilihat oleh segala umur. Yang kedua, pikirkan secara matang apakah yang akan kita unggah di media sosial adalah sesuatu yang layak untuk dipublikasikan. Yang ketiga, setelah merasa yakin pada diri sendiri, maka apapun yang kita unggah di media sosial adalah pertanggungjawaban kita dari unggahan itu sendiri. Yang keempat, berhati-hatilah dalam pemilihan isi konten juga sangat diperlukan saat menggunakan media sosial. Pastikan isi konten yang dibuat tidak merugikan pada orang lain. Yang kelima, jangan menyebarkan informasi palsu dari sumber yang tidak jelas. Yang keenam, sebaiknya jangan menyebarkan konten yang berlebihan tentang kehidupan pribadi dan menyangkut data pribadi diri sendiri maupun orang lain. Orang lain dapat menyalahgunakan data tersebut. Yang ketujuh, hindari konten-konten negatif dan toksik, terutama pada anak-anak di bawah umur. Sangat dihimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan mereka di media sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penjelasan singkat mengenai permasalahan literasi digital di media sosial seperti oversharing. Di media sosial sudah menjadi hal yang lumrah.
bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat yang paling rapuh terhadap kejahatan. Kita tentu tidak ingin hal buruk itu menimpa kita, tetapi pada kenyataannya dunia maya memanglah menyeramkan apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jika bukan dari diri kita sendiri yang menentukan untuk pintar dalam bermedia sosial, lalu siapa lagi?